berarti kira-kira seperti ini sih secara tampilan Exchange Reporternya ya. Nah, kalau kita memang lebih ke arah report sama monitoring tadi mungkin yang saya nangkep. Pertama untuk report itu eh, kita akan pasti connect dulu nih ke domain ataupun ke ininya. Kalau dia lokal, dia namanya connectnya ke global catalog. Jadi ini seperti harusnya sih sama kayak kita connect ke Active Directory server aja sih. Kita bisa pilih server AD-nya yang mana, kredensialnya yang tadi. Kalau requirement-nya juga ada di bawah. Terus kita nanti akan setting task scheduling. Jadi task scheduling ini schedule buat fetching data gitu ya. Jadi dia akan nge-fetching data semua mailbox, dia akan nge-fetching permission-nya juga. Jadi dia akan nge-fetching juga contohnya traffic OA-nya, traffic active sync, traffic email keluar masuk. Jadi ini kita akan bikin task schedule untuk ngambil data. Baru nanti setelah itu kita bisa tarik semuanya nanti di report-report yang tadi udah sempat kita lihat, ada report mailbox, ada report aktivitas connect ke OA ataupun connect ke pakai active sync di Outlook-nya dia, traffic, aktivitas email traffic, email yang kirim ataupun email yang diterima per user ataupun per message ataupun per size juga gitu ya. Terus report storage ini lebih ke biasanya untuk ngecek ininya growth storage-nya. Jadi misalkan ini pemakaian masing-masing storage sekarang udah kepake berapa di masing-masing database si mailbox-nya. Dan ada growth-nya juga, nih report growth size-nya juga. Nah, jadi kira-kira ini report-report yang nanti kita bisa keluarin sih untuk report exchange gitu ya. Custom sama terakhir compliance kayak gini sih. Mungkin misalkan mailbox kita mau keluarin cup size dari mailbox itu ya, misalkan kita punya berapa ribu user, nanti kita keluarin semua user termasuk ke size-nya dia masing-masing mailboxnya berapa besar. Oke, nah untuk auditingnya sendiri untuk perubahan ada settingannya dulu, nanti bisa diaktifin untuk fetching data perubahannya atau audit lognya. Ini ada settingan buat nge-fetching log. Jadi sama seperti kayak AD audit, dia kan akan ngambil log dari server AD. Kalau auditing juga dia akan ngambil log dari si exchange juga. Baru nanti kalau udah setting audit fetchingnya, baru nanti kita keluarkan report-report perubahan-perubahan. Mungkin misalkan contohnya perubahan kuota, terus mindahin mailbox misalkan dari satu database ke database lain, misalkan kalau ada bikin mailbox baru, saya bikin kira-kira report-report mailbox ya. Oke, terus masuk ke monitoring. Monitoring konfigurasinya lebih ke untuk kita aktifin intervalnya berapa menit sekali. Dia akan ngecek service-service healthy dari si exchange. Contohnya dia ngecek ngecek web service, dia ngecek storage. Ya, cara kerjanya mirip sih. Jadi dia akan connect ke exchange, ada intervalnya ngambil data gitu ya. Kalau APM kan biasanya global tuh settingannya, misalkan 5 menit ya semuanya ngambilnya 5 Enggak. menit. Tapi kalau ini lebih lebih bisa di custom. Jadi fitur APM untuk monitoring yang khusus untuk exchange bisa dibilang udah disediain di sini, tapi di sini mungkin bisa dibilang lebih lengkap sih. Misalkan mailbox size paling gede ada di mana, size-nya, size apalagi kalau secara global ada ngecek ini nih status
Kebetulan kayaknya dia cuma satu server nih exchange-nya buat semuanya nih. Kalau kita punya lebih dari satu server, pasti nanti akan muncul semua sih di listnya gitu. Ada sih harusnya di sini untuk ngecek application cloud-nya di sini. Sih mungkin bisa dicoba nanti pakai report mailbox application. Bisa di search juga sih di sini. Ini dia gear application yang tadi. Database group. Jadi kalau result ini nanti bisa dipanggil gitu atau di trigger jadi alert notifikasi gitu. Ini bisa di send alert kalau misalkan tadi ada. Oh, ini ada alertnya ya. Kalau ada antrian kopi sebelah kanan nih kopi gitu. Oke, terus paling fitur lain ada content search. Nah ini mungkin kayak fitur buat nyari konten mailbox gitu ya. Sampai level user. Ya, Paling kalau di sini lebih ke healthy status aktif sync-nya kalau dipakai Outlook. Kalau activity user kayaknya as request kalau kayak gitu dia akan by searching gitu misalkan. Nah, ini jadi bisa nyari misalkan berdasarkan dari resipiennya gitu ya. Nanti dikeluarin activity kalau misalkan ada email yang sesuai dengan filternya. Kalau mau filter tanggal ya berarti harus masukin ininya nih. Dia kan modelnya searching, jadi harus dimasukin apa konten search-nya ataupun parameter atribut yang kita mau cari. Ini kan sebenarnya bisa multiple juga searchingnya bisa misalkan mau nyari langsung dua user
Oh, ini sih dia yang ditampilin kayak header emailnya sih, Texas dan lain. Oke, ini sih fiturnya. Nah, ini kalau kita mau melakukan migrasi dari exchange lokal ke cloud gitu ya. Jadi ini bisa melakukan proses migrasi dari sini. Kalau ada yang butuh dipindahin emailnya dari yang on premise ke cloud 365. Oke, kira-kira itu sih Pak. Kira fitur-fiturnya report, audit, monitoring,